ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Kata saya mic-nya kurang suara gitu. Biasanya dicabut, dicolokin malah gitu. Masyaallah muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala syukur dan puji kita sampaikan, kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini, sampai pada subuh ini kita semua masih diberikan begitu banyak kenikmatan, begitu banyak anugerah yang tidak mungkin bisa kita hitung satu persatunya. Itu juga Allah tegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak akan mungkin kalian bisa menghitungnya. Dalam tubuh kita saja itu sudah begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan. Nikmat masih bisa melihat dengan jelas, nikmat masih bisa diringankan langkah, kakinya itu melangkahnya masih mudah, masih diberikan kesehatan dan lain sebagainya. Begitu banyaknya. Dan memang Allah tidak pernah menuntut dari kita untuk menghitung-hitung nikmat. Tidak pernah kita kemudian diminta itu untuk menghitung-hitung nikmat Allah, dan tidak akan mungkin mampu. Yang Allah minta dari kita sebagai hamba adalah mensyukuri nikmat itu. Bahkan dijanjikan ketika bersyukur akan ditambah. Luar biasa ini kan. Nikmat-nikmat yang Allah berikan begitu banyaknya tadi, ketika kita syukuri, rasa syukur, rasa terima kasih sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan ditambah. La in syakartum la azidannakum. Tapi kalau kemudian manusia itu kok malah memilih ingkar, wala in kafartum, jika kalian mengingkari, mengkufuri, inna adzabi lasyadid, maka ketahuilah bahwasanya azabku amatlah pedih. Itu terbukti kan ya ketika di akhirat azab Allah itu sangat pedih. Maka pada majelis pagi ini mengawali kajian kita, mari kembali tak pernah bosannya dan jangan pernah kemudian kita berhenti untuk terus bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada beliau baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, seluruh sahabat, dan semoga juga tercurah limpahkan kepada seluruh umatnya yang istiqomah di atas iman dan Islam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian ba'da subuh kita. Jadi insyaallah pada kesempatan pagi kali ini kita akan masuk bab pembahasan seputar i'tikaf. Jadi masih rangkaian fikih puasa, pembahasan terakhir seputar i'tikaf. I'tikaf itu sudah di luar pembahasan puasa, tapi karena kaitannya sangat erat dengan bulan Ramadan, kaitannya sangat erat dengan puasa
Asyarbaji ini, Dr. Mustafa Al-Khin, Dr. Mustafa Al-Bugha dan Syekh Ali Asyarbaji memasukkan i'tikaf di rangkaian bab seputar puasa. Jadi salah satu subbabnya adalah al-i'tikaf. Ta'rifuhu, definisi daripada i'tikaf ini secara bahasa fil lughati al-iqamatu 'ala syai' wal mulazamatu lahu. Iqamah, muqim, menetap, ya kan? Menetap pada satu tempat tertentu, wal mulazamatu lahu, dan memulazamai tempat itu, dalam arti senantiasa di situ. Itu arti i'tikaf secara bahasa. Wa syar'an, dan secara terminologi syariat, yang dimaksud dengan i'tikaf adalah al-lubthu fil masjid biniyatin makhsusah, menetap di dalam masjid. Nah, berarti kan i'tikaf terbatas. Nah, secara syariat ya, dimaksud menetap itu menetap di dalam masjid dengan niat khusus, biniyatin makhsusah. Dalil tasyri'i, dalil disyariatkannya ibadah i'tikaf ini adalah wal aslu fi masyru'iyyatil i'tikaf qaulullahi ta'ala. Landasan dasar disyariatkan i'tikaf adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tertera pada surat Al-Baqarah ayat 187. Salah satu penggalan ayatnya kan ayat yang panjang nih, yang diawali uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Ada di juz 2 halaman ke-8, posisi pojok paling atas. Kayak bisa tadi hidayah. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian tubashiruhunna, mendekati istri-istri kalian. Janganlah kalian mendekati istri-istri kalian. Wa antum aakifuna fil masajid, sedangkan kalian sedang beriktikaf di dalam masjid. Salah satu penggalannya ya seperti itu. Nah, dari ayat ini tersirat satu i'tikaf, satu ibadah yang disebut dengan i'tikaf, yaitu menetap di dalam masjid dengan niatan khusus. Wa ma rawahul Bukhari wa Muslim, dan juga hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari nomor 1922 dan Imam Muslim nomor 1172. Ini hadis ini lebih mengukuhkan, semakin memperkuat tentang pensyariatan ibadah i'tikaf. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai beliau. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu beriktikaf ketika 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Kemudian istri-istri beliau juga beriktikaf ketika 10 hari terakhir Ramadan, min ba'dihi, selepas wafatnya beliau. Jadi ini menunjukkan bahwa i'tikaf itu masyru', disyariatkan baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Karena istri-istri Rasulullah juga i'tikaf di masjid. Nah, dan tapi dengan catatan ketika perempuan hendak, atau ummahat atau akhwat hendak i'tikaf di masjid, pastikan jangan sampai nantinya menimbulkan fitnah dengan tampilan dan dananya dan lain sebagainya. Ya, maka harus diperhatikan benar-benar. Wal i'tikaf minasyara'i' al-qadimah allati kanat ma'rufah qabla al-Islam.
Dan ibadah i'tikaf ini adalah di antara syariat zaman dahulu, syariat-syariat yang sudah ada sejak sebelum zaman Islam, sejak zaman-zaman sebelumnya, nabi-nabi terdahulu yang sudah dikenal ya sebelum Islam. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 125, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baiti lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Surat Al-Baqarah mungkin masih di juz 1 halaman ke-8. Dan kami kami ambil janji wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail, pada Ibrahim dan Ismail, an tahhira baiti, agar membersihkan rumahku. Maksudnya Baitul Haram di sini, Masjidil Haram. An tahhira baiti lit-ta'ifin, sebagai bentuk khidmah kepada orang-orang yang tawaf, wal 'akifin, dan untuk orang-orang yang i'tikaf, war ruk'is sujud, dan untuk orang-orang yang rukuk dan sujud, salat maksudnya. Ini di zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, menunjukkan bahwa i'tikaf sudah ada sejak zaman itu, sejak zamannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tadi. Hikmatu tasyri'i, hikmah. Jadi sebalik setiap apa yang disyariatkan pasti ada hikmah. Pasti di balik hal itu ada maslahah, ada kemanfaatan. Termasuk i'tikaf itu ya yang pasti banyak hikmah-hikmah di baliknya. Sebelum kita berbicara hikmah, ketika Allah memang telah mensyariatkan satu hal, sudah kita sam'an wa ta'atan, sami'na wa ata'na. Sikap orang beriman, ya kan? Sami'na wa ata'na. Setelah ketika kita sami'na wa ata'na, tidak mengapa untuk kemudian kita melihat hikmah apa yang ada di balik i'tikaf itu. Ini agar jangan sampai kita mau menunaikan, mau memenuhi seruan atau syariat Allah ketika telah tahu hikmahnya dulu baru mau menunaikan, tidak. Kita sam'an wa ta'atan dulu, yakin pasti ada hikmahnya. Nah, setelah itu baru tidak mengapa kalau kemudian kita mencari tahu hikmahnya. La budda lil muslim bainal fainati wal fainati min muhawalati likafkafatin nafsi an syahwatihal mubah. Nah ini, jadi seorang muslim itu hendaklah ya dari waktu ke waktu, masa ke masa, agar berupaya melatih jiwanya, melatih dirinya untuk apa? Menahan diri dari syahwat-syahwat yang mubah. Ya. Agar kita itu terbiasa mentarbiyah diri kita ini, meninggalkan hal-hal yang sebenarnya mubah secara hukum, mubah tapi secara kemanfaatan ya tidak begitu ada kemanfaatannya. Itu kita tinggalkan sementara waktu dan fokus kemudian berkholwah, hanya menyepi menyendiri, hanya kita dan Allah, untuk fokus ibadah. I'tikaf salah satunya itu. Ya. Wa habsuha ala taati maulaha, dan menjarakan diri istilahnya. Maksudnya menjauh, menghindari hiruk pikuk keramaian duniawi, fokus di dalam masjid dengan suasana yang begitu tenang, tentrem, ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Menahan diri, maksudnya memenjarakan diri untuk taat kepada Allah. Wa tafarrugh li ibadihi, dan untuk fokus beribadah kepadanya. Wa itharu ridhahu ala tarki ma huwa muharram min syahwatiha, dan
mengutamakan ridha Allah dengan meninggalkan apa-apa yang diharamkan dari syahwat-syahwat duniawi. Itu kan harus ditempa jiwa kita, harus ditarbiyah, harus dididik. Bahkan yang mungkin mubah juga kita latih untuk meninggalkan itu demi kemudian bisa fokus beribadah kepada Allah. Kenapa? Wan nafsu ammaratun bisu. Karena tabiat dasar jiwa manusia itu ammarah, memerintahkan, membisikkan bisu yang buruk-buruk. Tawaqatun ilal ma'asi, dan condong kepada kemaksiatan. Ya kan? Jiwa kita itu sebenarnya tabiat dasarnya itu condong kepada kenikmatan-kenikmatan duniawi, condong kepada bahkan kemaksiatan-kemaksiatan, memperturutkan hawa nafsu. Tapi kan kita sepenuhnya sadar kehidupan dunia adalah kehidupan di fase di mana kita sedang menjalani ujian, ya kan? Darul amal. Inilah fase kehidupan kita sedang diuji, apakah nanti di kehidupan dunia ini kita lebih memperturutkan hawa nafsu kita atau lebih memperturutkan keimanan dan hati nurani kita. Nah, maka manusia yang dibekali atau disisipi dalam dirinya hawa nafsu itu memang condong ke yang maksiat-maksiat, ya, kelezatan duniawi, kelalaian-kelalaian, itu condongnya ke situ. Maka orang beriman itu selalu mengekang hawa nafsunya, ya, melawan hawa nafsu, ditundukkan, ya, agar kemudian dipaksa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Level paling awalnya seperti itu. Level paling awal ibadah itu dipaksa. Gitu, harus dipaksa. Nah, enggak, condongnya pengen lebih malas-malasan, rebahan, mainan HP, condongnya ke situ. Maka dipaksa, dilatih. Tapi kan kemudian jiwa kita seiring semakin dibiasakan, dipaksa awalnya, nanti lama-lama akan terbiasa. Lama-lama setelah terbiasa, levelnya akan naik menjadi butuh. Setelah butuh terus dibiasakan, lama-lama menjadi menikmati. Tahapannya seperti itu. Kaitannya dengan ibadah apapun, termasuk interaksi dengan Al-Quran ngaji ini, nak mboten dipaksakan awalnya, ya ogah terus, ogah. Karena memang hawa nafsu kita itu pengennya, condongnya, ngajaknya ke yang buruk-buruk, atau setidaknya kalau nggak buruk ke yang leha-leha, nyantai-nyantai, malas-malasan. Nah, tapi orang beriman melawan hal itu, melawan hawa nafsunya sebagai wujud sepenuhnya sadar ini memang fase kehidupan di mana kita diuji, ya, diuji. Nanti persidangannya ada di akhirat sana, dan kehidupan hakiki yang abadi adalah kelak di sana. Kalau kita lulus ujian semasa kehidupan dunia, bisa menundukkan hawa nafsu, lebih mengikuti keimanan kita dengan menjalani kehidupan di atas tuntunan-tuntunan Allah. Nah, itu nanti di sana maksudnya, ya, gitu, ya. Nah, i'tikaf itu salah satu bentuk syariat di mana kita dilatih untuk menundukkan, mengekang hawa nafsu kita, ya, meninggalkan hiruk pikuk duniawi, fokus di dalam masjid hanya kita dan Allah, bermesraan, bercengkerama di situ dengan Allah, dengan ibadah-ibadah, zikir, tilawatul Quran, mengkaji satu ilmu-ilmu agama dan lain sebagainya. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Memang Allah juga menegaskan bahwasanya nafsu itu la'ammaratun bisu', ya, ia itu memerintahkan ke yang buruk-buruk, membisikkan ke yang buruk-buruk.
Maka kita itu kan dalam pilihan di antara dua perseteruan, hawa nafsu membisiki yang buruk-buruk, condongnya ke yang buruk-buruk, hati nurani kita, keimanan kita kemudian mengajak ke yang baik-baik. Nah, kita penentunya memilih yang mana, memenangkan yang mana di antara perseteruan itu. Famin thamma syuri'al i'tikaf liyakuna sababan li jam'il khatir wa tasfiyatul qalbi. Dan oleh karena itu disyariatkanlah i'tikaf ini agar menjadi sabab, ya, agar jiwa kita, hati kita itu jernih, fokus, ya, dan terdidik ala zuhdi bisyahwat al-mubahah. Terdidik, terlatih untuk zuhud. Zuhud jelas ya, zuhud itu sikap yang harus kita upayakan ada dalam diri kita. Zuhud itu artinya meninggalkan hal-hal yang mubah kalau itu melalaikan. Secara hukum mubah kita tinggalkan demi untuk fokus beribadah, ya, tadarru', merendahkan diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Zuhud. Jadi i'tikaf salah satu hikmahnya yang di sini disampaikan oleh penulis adalah seperti itu. Untuk tarbiyatun nafsi, mendidik jiwa kita agar terlatih meninggalkan syahwat-syahwat duniawi yang bahkan mubah, tidak haram tapi ditinggalkan karena ya melalaikan seperti itu. Sehingga kita fokus untuk sekian waktu, ya, mungkin kita tentukan mau i'tikaf dari jam sekian itu sah-sah saja. I'tikaf artinya tinggalkan sementara semua interaksi duniawi, fokus beribadah di dalam masjid. Hukum i'tikaf, hukum dasarnya adalah sunnah. Al-i'tikafu sunnatun fi kulli waqtin. Jadi i'tikaf itu sunnah pada setiap waktu. Kapanpun waktunya boleh, tidak ada waktu yang dilarang, sunnah. Wa huwa fi syahri Ramadan asyaddu istihbaban. Dan i'tikaf itu pada bulan Ramadan lebih dianjurkan, lebih disunnahkan. Penganjurannya, kesunahannya itu lebih kuat ketika bulan Ramadan. Wa fil ashril akhir minhu akid, lebih-lebih lagi ketika 10 terakhir dari bulan Ramadan itu. Hukum dasarnya itu sunnah. Ketika Ramadan sunnah yang sangat ditekankan. Akhir Ramadan 10 terakhir lebih ditekankan lagi. Tapi tidak sampai ke derajat wajib, ya. Illa ayyanzarahu ala nafsihi fayusbihu wajiban. Kecuali seseorang menazarkan. Kalau sudah menazarkan, itu menjadi wajib bagi ia yang menazarkan tadi, bukan bagi seluruh umat. Kalau hukum dalam syariat hukumnya wajib, kan wajib bagi seluruh umat Islam. Tapi kalau i'tikaf ini hukum aslinya sunnah atau sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan ketika Ramadan, kecuali seseorang yang menazarkan, sudah nazar, saya nazar nanti kalau saya nazar kan seperti itu, nanti kalau bisa ini, kalau dapat ini, kalau usaha saya ini berhasil ini, saya nazar i'tikaf selama 3 hari berturut-turut, contoh, sebagai contoh saja. Nah, kasus seperti itu bagi dia nazar itu harus dipenuhi dan hukumnya wajib. Wa bina'an 'ala dzalika fa innal i'tikaf qad takunu lahu salasatu ahkam. Dan atas dasar itu maka i'tikaf memiliki 3 hukum. Al-awwal al-istihbab. Hukum pertama sunnah. Sunnah biasa. Wa dzalika fi mutlaqil azminah. Dan itu, ya, dalam waktu kapanpun secara mutlak hukumnya sunnah. As-tsani, hukum yang kedua adalah as-sunnah al-muakkadah, yaitu hukum sunnah yang ditekankan. Sunnah tapi sangat dianjurkan, itu sunnah muakkadah. Wa dzalika fil ashril akhir min Ramadan, yaitu ketika
Ramadan, terlebih ketika 10 terakhir bulan Ramadan itu. Wa hikmatu ta'aqqutihi fil ashril akhir min Ramadan innama hiya talabu lailatul qadar. Hikmah kenapa kemudian di 10 terakhir itu sangat dianjurkan, itu adalah untuk mencari Lailatul Qadar bulan Ramadan, ya, Lailatul Qadar, di mana ia itu afdhalu layalis sanah, yang malam yang paling utama dari 1 tahun seluruhnya. Qala ta'ala Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik nilai kebaikannya, nilai keutamaannya daripada 1000 bulan. Nah, 1000 bulan itu berarti berapa tahun? Kurang lebihnya 83. Nah, umur kita saja itu belum tentu sampai ke 83. Umat Muhammad itu 83 itu sudah alhamdulillah, bonusnya sudah banyak. Dengan mendapatkan ibadah pada malam Lailatul Qadar, nah itu masya Allah, dapat 1 kali Lailatul Qadar, kan setiap tahunnya ada gitu. Dapat 1 kali itu sudah dapat nilai kebaikan 83 tahun, masya Allah. Inilah kenapa umat Muhammad itu meskipun secara umurnya sedikit, tapi menandingi umat-umat terdahulu yang umurnya banyak dengan adanya bonus-bonus seperti ini, bahkan melebihi umat-umat terdahulu. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, ay khairun min al-amal fi alfi syahr laisa fiha Lailatul Qadar. Atau maksudnya adalah beramal, beribadah pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada beramal atau beribadah selama 1000 tahun tanpa Lailatul Qadar. Jadi yang dimaksud lebih baik dari 1000 bulan itu seperti itu tadi. Wa jumhurul ulama ala annaha fil ashril akhir min Ramadan. Dan sebagian besar ulama, atau bisa dikatakan hampir semuanya, itu mengatakan berdasarkan dalil-dalil yang ada, Lailatul Qadar itu adanya di 10 terakhir bulan Ramadan. Tidak ditentukan secara spesifik malam tanggal berapa, malam tanggal sekian, tidak. Tapi carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, hikmahnya kenapa kemudian dirahasiakan, tidak dikabarkan secara pasti, secara spesifik, agar kita semakin berupaya. Jadi kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar, tips paling ampuh adalah seluruh malam Ramadan itu, 10 malam 10 terakhir Ramadan, pukul rata sama dengan memaksimalkan ibadah, memaksimalkan amal soleh, kebaikan-kebaikan pada malam itu. Nggak usah pilih-pilih, tidak perlu milih malam ini, malam enggak, pukul rata saja. Semuanya diperlakukan sama dengan memperbanyak kebaikan, memperbanyak ibadah, zikir, i'tikaf, baca Quran dan amal-amal soleh lainnya di semua malam-malam daripada 10 terakhir Ramadan ini tadi. Ya, seluruh 1 bulan Ramadan itu sudah hari-hari yang sangat utama. Tapi kalau 10 terakhir kita harus lebih meningkat lagi. Terlebih ketika kemudian Rasulullah dalam satu hadis pernah mengatakan innamal a'malu ala khawatimiha. Nilai satu amal itu, nilai satu rangkaian amal itu tergantung atas akhirnya. Khotamnya itu seperti apa? Sama kayak kehidupan kita, tergantung nanti akhirnya bagaimana, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ramadan, ya, nanti penentu akhirnya adalah ketika 10 terakhir itu kita semakin meningkat, semakin baik, semakin banyak kebaikan yang kita lakukan atau bagaimana. Nah, as-salis,
Hukum yang ketiga tadi i'tikaf memiliki 3 hukum ya kan. Sunnah muakkadah. Yang ketiga al-wujub fi halatin nazar. Wajib ketika memang dinazarkan. Jadi wajibnya khusus ketika dinazarkan. Syartu sihhatil i'tikaf, syarat sahnya i'tikaf, wa innama yasihhul i'tikaf bi syartain asasiyain. Sesungguhnya i'tikaf itu sah dengan terpenuhinya 2 syarat asasi, 2 syarat utama. Asyaratul awal, syarat yang pertama adalah an-niyah, harus diniatkan. Makanya tadi kan menetap di dalam masjid dengan niat khusus. Wa dzalika inda ibtidaihi, niat itu ketika mengawalinya, di awal mulainya. Bi ayyan wiyal muktsa fil masjidi muddatan muayyanah lit-ta'abbud, yaitu meniatkan untuk menetap di dalam masjid dalam masa waktu tertentu, lit-ta'abbud, untuk beribadah, tahqiqan lis-sunnah, untuk menunaikan kesunahan. Falau dakhala al-masjid li ghardin dunyawi aw lam yahtur fi balihi ayyi qasdin lam yu'tabar lubuthuhu fil masjid i'tikafan syar'iyyan. Ketika masuk masjid kok cuma hanya untuk tujuan-tujuan kepentingan tidak ibadah, bukan kepentingan ibadah, masuk masjid itu diniatkan ibadah. Masuk masjid cuma ngambil sesuatu, atau mungkin kalau seandainya semua masuk masjid dinilai i'tikaf, orang yang maling masuk masjid mau ngambil kotak masjid itu sudah masuk masjid. Enggak, tapi masuk masjid yang dengan niat khusus, niat untuk ibadah, menunaikan kesunahan. Ya, nah Mas Fahim ini diniatkan ketika masuk masjid ngepel pun niatin ibadah sambil zikir. Jangan cuma kemudian hanya sekedar mungkin bersih-bersih saja. Tapi kalau niatnya diniat ibadah dapat kebaikan yang lebih-lebih. Syarat yang kedua, syarat sah yang kedua adalah al-lubthu fil masjid. Jadi setelah yang pertama tadi ada niat khusus, syarat yang kedua ya masuk masjid, tinggal di dalam masjid itu dianggap i'tikaf, menetap di dalam masjid. Wa yanbaghi an yastamirra al-lubthu ila muddatin tusamma fil 'urfi i'tikafan. Dan hendaknya menetapnya ini tidak hanya sepersekian detik, sepersekian menit, enggak. Dalam waktu tertentu menetap yang secara urf, secara adat itu sudah dihukumi i'tikaf. Jadi penentu waktunya itu bukan sekian jam sekian, tapi secara adat umumnya orang mengatakan ya sudah menetap. Ya 1 jam, 2 jam, kurang lebihnya seperti itu. Jadi sah-sah saja, nggak harus Ramadan ya i'tikaf itu. Sehari-hari mungkin di tengah hiruk pikuk kehidupan duniawi kita, kesibukan-kesibukan yang tanpa henti itu, sesekali lah kemudian kita mengalokasikan waktu. Nanti saya antara zuhur sampai asar mau i'tikaf di masjid. Itu bagus, harus kita sempatkan. Bahkan mungkin sebulan sekali kita programkan. Nama? Bermalam. Gimana? Tidak harus bermalam. Tidak harus bermalam. Ya, kalau Ramadan tadi 10 terakhir, yaitu kenapa malam? Karena memang kita sedang dalam rangka mencari Lailatul Qadar. Ya. Kalau i'tikaf tidak harus malam, siang hari dalam sela-sela waktu dari aktivitas-aktivitas kita sempatkanlah, kemudian ada waktu yang kita luangkan untuk i'tikaf. I'tikaf itu bahasa kita bermesraan sama Allah. Ya kan? Dan itu sangat nikmat bagi yang Allah berikan taufik dan hidayah. Wa yadkhulu fi hadha syarti syurutun jawazul lubthi fil masjid. Karena i'tikaf itu harus menetap di masjid, maka juga disyaratkan syarat-syarat untuk boleh menetap di dalam masjid. Ya. Di antaranya wahiyat taharah minal jinabah, suci dari jinabah, tidak sedang kondisi junub, jangan sedang junub, harus kondisi suci.
wa taharah minal haidhi wan nifas, kemudian suci dari haid dan nifas, wa khuluwis thawb wal badan min najasatin yuhtamal ayyut yatalawwatha bihal ayyutalawwatha bihal masjid, dan baik badan kita maupun pakaian kita tidak ada najisnya. Jadi pastikan ketika i'tikaf berarti karena kita harus menetap di dalam masjid, berarti disyaratkan juga suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian badan pakaian kita suci dari najis. Fa in kharaja minal masjid li ghairi udhrin inqata'a i'tikafuhu. Jika ketika seseorang sedang i'tikaf itu keluar dari masjid tanpa adanya uzur, maka terputus i'tikafnya. Ai batala, maksudnya batal, sudah. Amma idza kharaja li udhrin wa 'ada lam yanqati, adapun ketika keluar tapi itu karena uzur yang syar'i, wa 'ada kemudian kembali lagi, lam yanqati, maka itu belum dianggap putus, masih i'tikaf, tidak batal. Wa kana fi hukmil mutatabi', yaitu seperti orang yang melanjutkan lagi. Hadza wa la yushtaratu li tahsili sunnatil i'tikaf as-shaum. Dan satu hal yang perlu kita ketahui sebagai tambahan maklumat, tidak disyaratkan untuk i'tikaf itu harus berpuasa, enggak. Walakin yusannu, akan tetapi disunnahkan. Wa dalilu dzalika marwahul hakim, untuk di luar Ramadan ya. Di luar Ramadan enggak harus i'tikaf, itu enggak harus sambil puasa, tidak. Tapi kalau momennya kemudian kita buat i'tikaf sekalian puasa, yaitu afdal. Ya, disunnahkan seperti itu memang. Wa dalilu dzalika marwahul hakim. Dalil daripada hal itu tadi adalah hadis yang diriwayatkan Imam Hakim jilid 1 nomor 439. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa 'alal mu'takifi siyam. Tidak ada keharusan bagi orang yang i'tikaf itu untuk puasa, illa ayyaj'alahu 'ala nafsihi, kecuali dia memang menjadikan atau menginginkan dirinya itu berpuasa. Al-i'tikaf al-mandhur. Sudah jam 5:30 ya, kok cepat sana. Ya. Kita cukupkan sampai sini, kita lanjutkan besok. Al-i'tikaf al-mandhur, itu i'tikaf yang dinazarkan, ada pembahasan khusus. Jadi tadi secara umum tentang pensyariatan i'tikaf. I'tikaf itu artinya kita menjauhkan diri untuk waktu tertentu yang kita tentukan, yang kita agendakan, menjauhkan diri dari hiruk pikuk duniawi yang melelahkan, ya, dan fokus kemudian menetap di dalam masjid, tafarruh, ya, untuk beribadah, untuk taqarrub, untuk kemudian bercengkerama, bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sunnah di semua waktu yang ada. Tapi di Ramadan lebih ditekankan kesunahannya. Di 10 akhir lebih-lebih ditekankan lagi, sambil kita semua berupaya, berusaha mencari Lailatul Qadar, yang mana malam yang lebih baik nilai kebaikannya daripada 1000 bulan. Dan syarat i'tikaf, syarat sahnya, satu, niat khusus. Ada niat khusus, tidak sekedar masuk di masjid, tidak, tapi ada niat khusus untuk i'tikaf. Kemudian yang kedua, menetap di dalam masjid. Karena harus menetap di dalam masjid berarti disyaratkan dalam kondisi suci. Suci dari kondisi jinabah, suci dari haid dan nifas, dan tidak ada najis baik di badan maupun bajunya. Itu tadi nggih, pembahasan seputar i'tikaf. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Setelah mengetahui, yang lebih penting adalah semoga kita semua dimudahkan untuk bisa mengamalkan. Begitu kami cukupkan.
sebentar lagi juga sudah syuruk. Sebelum diakhiri, monggo kita buka forum interaksi, barangkali ada yang ingin ditanyakan dan lain sebagainya. Falyatafadhal, monggo. Nggih, nggih. Assalamualaikum. Nggih. Nggih, niku termasuk pripun Bude? Nggih. Nggih. Jadi kalau keluarnya untuk hajat-hajat manusiawi, mungkin kita kebelet pengen ke kamar kecil, ya tidak apa-apa, atau mungkin batal keluar untuk keperluan wudhu, karena etikaf itu dalam kondisi suci. Kalau batal ya wudhu nanti lanjut lagi. Yang dimaksud kemudian keluar dan itu memutus etikaf itu keluar tanpa adanya uzur, tanpa adanya hajah yang syar'i. Ya keluar kemudian sudah keluar, sudah balik ke rumah, atau tidak ada hajat yang mendesak, tidak ada uzur syar'i, keluar ada bakul bakpao lewat, bakpao keluar, beli bakpao dulu nggak perlu. Itu untuk keperluan-keperluan yang memang syar'i. Di antaranya nih tadi batal wudu, kamar kecil, atau mungkin kebelet pengen ke kamar kecil, nah itu termasuk wudu yang berbeda. Kalau seperti itu, setelah menunaikan hajat kita balik ke dalam masjid lagi, itu masih melanjutkan i'tikafnya, tidak batal. Ya, insya Allah cukup jelas. Dan maksudnya i'tikaf itu nggak harus seharian itu. Maksudnya ya menetap dengan ketentuan waktu yang secara urf, secara adat penilaian orang itu ya sudah dianggap i'tikaf. Dalam arti ya tidak sebentar sekali, tidak juga, maksudnya 1 jam katakanlah, nanti sampai jam sekian saya tak i'tikaf, fokus di dalam masjid, ngaji, beribadah, ya kan, dan lain sebagainya. Dan waktu yang diantara waktu yang sangat dianjurkan ketika ba'da subuh sampai syuruk. Nggak harus saat Ramadan ya, di luar Ramadan itu ada keutamaan dari ba'da sholat subuh. Kalau memang tidak ada belum ada aktivitas yang mendesak, sempatkanlah kemudian i'tikaf dulu, menetap di dalam masjid dulu sampai sore. Itu sudah masuk kategori i'tikaf. Setiap harinya kita bisa mengamalkan yang itu saja, itu sudah sangat luar biasa. Nanti begitu syuruk ditutup dengan sholat 2 rakaat yang dulu pernah kami sampaikan, pahalanya seperti mendapatkan pahala haji dan umroh, tamah sempurna, ya kan? Nah, itu. Kalau Ramadan seperti ini ada kajian, iya kita menetap. Tapi biasanya di luar Ramadan itu kan butuh meluangkan waktu secara khusus ya. Dan itu kami ya menghimbau untuk diri pribadi dan jamaah semua, kalau memang belum ada aktivitas yang mendesak, sempatkan i'tikaf dulu. Itu luar biasa manfaatnya, luar biasa fadilah keutamaannya. Begitu. Satu pertanyaan saya, apabila kita rutin kajian seperti ini, seperti katakanlah kita kentut, itu tetap harus wudu atau enggak gitu loh. Memang sholat kan membatalkan sholat gitu loh. Kita tadi kan harus seperti kajian-kajian ini gimana? Kajian ini pun maksudnya untuk lebih mendapatkan keutamaan, lebih mendapatkan fadilah dan pahala, niatkan i'tikaf juga. Jadi i'tikaf itu bisa diisi dengan intinya ibadah, ngaji, atau majelis ilmu.
niatkan i'tikaf juga, ya. Dan nggak harus disyaratkan kalau kentut harus wudu, enggak. Tapi lebih afdolnya dalam kondisi suci. Kalau memang kentut atau gatal yang lainnya, nah itu wudu nanti balik lagi itu lebih baik, lebih utama. Tapi tidak menjadi harus, enggak. Ya. Jadi kajian pada subuh, kalau hari-hari biasa kan ada hari Sabtu nih, ya, kajian Sabtu pada subuh. Selain niat thalabul ilmi, niat majelis ilmu, niatkan i'tikaf juga untuk mendapatkan keutamaan yang lebih baik, lebih banyak lagi. Tapi kalau di i'tikaf itu batal ya, kalau keluar angin. Bukan, kalau keluar angin bukan. Bilang sempurna, bilang afdol. Maksudnya kalau maksudnya keluar angin, kemudian tidak wudu, untuk batal enggak, tapi kurang ini ya. Tapi kalau kemudian keluar angin, keluar sementara wudu, nanti balik lagi bukan memutus i'tikaf, tidak. Itu memang hajat-hajat dan udzur-udzur syar'i seperti itu. Batal itu keluar untuk selain udzur yang dibutuhkan. Nggih, cekal. Terus ini apabila kita katakanlah tadi anjurannya selama itu i'tikaf habis sholat subuh sampai subuh, pada saat kita itu ada kepentingan, itu apakah nilai-nilai rutinitas kita itu dihitung melakukan, biarpun pada saat itu kita enggak karena ada kepentingan, tapi pas ada saat kita sehat atau apa balik lagi ke posisi rutinitas itu. Itu sebenarnya berlaku pada setiap amalan apapun. Ketika kita telah memiliki satu amalan rutin dalam kondisi normal, kondisi sehat. Rutin itu kriterianya berapa? Mungkin setahun berapa itu enggak ada. Ya, pokoknya ketika kita ada keluangan waktu, kondisinya sehat, kita lakukan. Bukan berapa kalinya. Contoh kita merutinkan qobliyah subuh. Ini kan khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di isinya. Kita rutinkan dalam kondisi, maksudnya selalu kita kerjakan. Kondisi tertentu kita ketinggalan karena satu udzur syar'i, udzur yang diperbolehkan, itu tetap dapat nilai kebaikan itu. Kita sudah merutinkan, berbiarpun tidak melakukan ketika sedang udzur itu. Puasa Senin Kamis sudah menjadi amalan rutin kita jalankan. Suatu ketika ada udzur sakit dan sebagainya tidak bisa mengamalkan, itu tetap dapat nilai keutamaan itu. Termasuk i'tikaf ba'da subuh sampai syuruk, ketika kita memang Allah mudahkan, Allah beri kemampuan, diberikan taufik, pertolongan, bisa merutinkan i'tikaf itu. Karena nggak enteng loh, nggak mudah, berat, ya kan? Bisa melakukan itu dalam kondisi-kondisi normal, kondisi biasa, kondisi sehat, melakukan itu. Suatu ketika ada udzur tertentu tidak bisa melakukan, itu tetap dicatat ketika kita memang telah merutinkan itu. Termasuk insya Allah kondisi saat ini ya, kondisi saat ini di mana wabah sedang terjadi ya, sebagaimana kita tahu. Kemudian ada rukhsah, sebenarnya ada rukhsah untuk karena memang kalau arahan medis dilarang berkerumun dulu, sholat jamaahnya tidak berkumpul dulu. Sebagian saudara kita yang memilih kemudian saat ini itu memilih sholat di rumah karena memang adanya udzur ini. Dan selama ini dalam kehidupannya dia adalah orang yang terus merutinkan untuk jamaah di masjid. Satu kondisi tertentu ada udzur tidak bisa jamaah di masjid sehingga sholat jamaahnya di rumah. Itu insya Allah tetap kebiasaan jamaah di masjid tetap ditulis. Tapi kejujuran niat adalah antara yang bersangkutan dengan Allah, antara yang bersangkutan dengan Allah, yang benar-benar dengan hati yang tetap rindu dengan masjid, tapi kondisinya tidak bisa sehingga saya sholat di rumah, ya kan? Itu tetap dinilai
dicatat kebiasaannya yang selama ini rutin jamaah ke masjid. Tapi kemudian kalau dengan di rumah akhirnya sholatnya ditunda-tunda, malah nggak jamaah sendiri, itu beda lagi. Karena meskipun di rumah, ini bagi yang memilih kemudian di rumah selama masa pandemi ada uzurnya. Meskipun di rumah, fadilah sholat jamaah, fadilah sholat di awal waktu itu tetap ada. Nah, kekhusyuannya diupayakan. Tapi karena memang kadang sebagian kita ya rasa-rasanya kekhusyuan itu suasananya beda ya ketika sedang di rumah dan di masjid ya seperti itu. Nah, saat ini kita masih relatif cukup aman memilih untuk tetap ada yang di masjid, ya nggak apa-apa, itu baik juga. Tapi kalau katakanlah ke depan kita tidak tahu seperti apa, semakin mengerikan, ya kita ambil uzur itu dengan perasaan yang tetap rindu masjid, sholatnya tetap diawalkan, tetap dijamaahkan. Uzur syar'i ini, ketika kita sudah terbiasa rutin sehari-harinya, ya kan? Tapi karena ada uzur tidak bisa ke masjid, tetap dicatat kebaikan ke masjid jamaah itu tadi. Ini berlaku untuk semua amalan kebaikan kita, ya kan? Yang sudah kita rutinkan, kemudian karena uzur tertentu tidak bisa menunaikan, terhalang. Tapi kita tetap rindu dengan itu, amalan itu. Di dalam hati ada kejujuran antara kita dan Allah yang tahu, itu insya Allah tetap dicatat sebagai kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya begitu, kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa.